Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di sini Caesar Syarul Ramadan dengan NPM 2206819092. Jadi sekarang saya akan menjelaskan terkait modul ekstra dengan nama Enterprise Open HRMS Disciplinary Tracking. Oke, jadi pertama saya akan membacakan skenario awalnya. Eh, Oke, jadi pada awal tahun 2024, PT RS SISDM itu menghadapi tantangan dalam mengelola kedisiplinan karyawan di lingkungan rumah sakit. Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang beroperasi 24 jam, ketaatan terhadap aturan dan prosedur sangat krusial untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas layanan. Hadi sebagai manajer HR menemukan beberapa pelanggaran disiplin yang perlu ditangani secara sistematis, khususnya kasus keterlambatan shift. Jadi kasus ini bermula ketika Dr. Mardani, salah satu emergency room nurse, dilaporkan oleh emergency room manajernya karena keterlambatan 30 menit saat pergantian shift pada tanggal 15 Januari. Keterlambatan ini berdampak serius pada pelayanan pasien gawat darurat dan menyebabkan penundaan penanganan beberapa kasus. Dengan menggunakan modul Enterprise Open HRMS Disciplinary Tracking, Hadi mulai proses pencatatan pelanggaran disiplin. Jadi Hadi akan membuat catatan pelanggaran dengan mengisi detail kejadian termasuk tanggal, waktu, dan dampak keterlambatan. Ia juga mengkategorikan pelanggaran sebagai pelanggaran tingkat sedang. Oke, di mana ntar akan dilampirkan bukti laporannya juga. Oke, jadi langsung saja. Uh, jadi kita pertama masuk ke sebagai admin, terus kita buka apps. Ja- Oke, jangan lupa update terlebih dahulu karena saya sudah update. Saya akan langsung cari yang namanya disiplin. Nah, ini sudah terinstall. Nah, jika itu sudah terinstall, kita akan masuk ke settings untuk mengatur hak akses. Jadi saya di sini akan menggunakan dua akun Mardani sebagai pelaku dan akun Hadi sebagai manajer HR. Oke, jadi pada kasus pertama kita akan mengatur Hadi terlebih dahulu, hak akses untuk Hadi. Nah, untuk Hadi ini, jadi saya atur akses di mana semuanya itu sebagai administrator dan kalau misalkan sebagai Mardani itu saya akan set sebagai, nah ini, jadi projectnya saya set user dan timesheetnya itu user di mana own timesheet only, jadi untuk bagian dia sendiri. Nah, dan employee itu sebagai officer. Oke, kita langsung saja masuk sebagai Hadi. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke modul employee, lalu masuk ke disciplinary action. Jadi bedanya dengan yang milik si eh, Mardani itu di mana Hadi itu dia bisa mengeset disciplinary kategori, di mana si Mardani itu tidak bisa. Kita lihat di sini. Nah, dia hanya bisa mengakses disciplinary action saja. Oke, jadi langsung saja kita balik lagi. Oke, jadi di sini sesuai ini kita akan membuat disciplinary kategori dulu. Di mana nama kategorinya itu keterlambatan, lambatan shift. Kita akan sesuaikan saja kodenya misalkan let 001, kategori type-nya itu misalkan kita pilih saja kategori type-nya disciplinary kategori dan detailsnya terlambat. Kita save. Lalu kita jangan lupa untuk buat hukumannya. Hukumannya itu misalkan hukuman keterlambatan. Kodenya uh, late P, di mana late punishment. Salah satu kategorinya this action kategori.
Dan untuk hukumannya kita sesuaikan dengan ini, di mana dia hukumannya, nah ini hukumannya dia akan diberikan surat peringatan pertama dan mengikuti pelatihan manajemen waktu. Udah. Nah, oke sekarang kita akan masuk ke membuat disciplinary actionnya. Di mana namanya itu Mardani, tanggal 15. Reasonnya keterlambatan shift, internal note terlambat 30 menit. Langsung kita proceed aja. Oke, sudah. Kita tinggal nunggu penjelasan dari sini ya. Kita bisa akan melihat seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, oke, setelah itu kita akan masuk sebagai akun Mardani. Langsung saja di sini. Nah, ini. Oke. Jadi, Mardani, kita langsung set saja. Explanation by employee-nya. Jadi, misalkan, kan alasannya itu dia karena kecelakaan ya, ada kecelakaan. Jadi kita sesuaikan saja. eh, Disebabkan oleh kecelakaan yang masuk parah. Nah, terus kita masukin saja di sini. Nah, terus attachmentnya, terus kita bisa nge-sub save, terus kita submit. Nah, waiting action, kita akan kembali lagi ke ini. Kita cek. Nah, sudah. Terus kita masukkan attachment. Attachmentnya ini sudah saya buat uh, skenario-nya. Nah, ini. Oke, ini sudah. Terus kita langsung validate action aja. Oh, actionnya mana? Oh, ini action informationnya kita akan menghukum keterlambatan. Well, misalkan lakukan hukuman ini. Langsung validate action. Oke, dan berhasil sudah divalidasi dan dapat kita lihat juga di sini validation activated. Dan ini untuk referensinya itu saya hilangkan karena pada saat mengisi disciplinary action itu ada error di mana reference itu perlu diisi, sedangkan pada saat kita new itu tidak ada keterangan di mana kita harus mengisi reference. Jadi pada kodenya saya set false saja biar dia tidak ada error dan hasilnya jadi seperti tadi. Mohon maaf jika misalkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi secara garis besar itu seperti ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.